Penyaluran bantuan kemanusiaan untuk korban bencana longsor dan banjir bandang di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat terus dikebut. Berbagai metode penyaluran digunakan baik melalui darat maupun jalur udara. Dan hingga saat ini, 5 jorong di Palembayan masih terisolasi. Sudah bergabung bersama kami Fraser dari lokasi. Fraser, selamat sore. Bagaimana kondisi cuaca di lokasi saat ini? Apakah ini juga menjadi kendala untuk penyaluran bantuan? Ya, Anggi, beberapa hari terakhir di daerah Kabupaten Agam, Padang Panjang, Bukit Tinggi, dan sekitarnya ini memang sudah kembali terjadi curah hujan yang dengan intensitas yang cukup tinggi, dan ini mengakibatkan sejumlah ruas jalan yang ada menghubungkan Bukit Tinggi dengan Kabupaten Agam ini kembali terjadi longsor. Dan karena longsor yang semula sudah berhasil dibersihkan atau dievakuasi materialnya kembali tertimbun oleh material longsor susulan. Selain itu, curah hujan ini juga menjadi kendala bagi tim relawan untuk melakukan pencarian terhadap korban yang masih hilang, terutama di daerah pinggir sungai seperti di Batang Anai. Anggi. Baik, berarti sampai saat ini operasi untuk pencarian korban juga masih terus dilakukan ya, begitu ya Fraser ya? Ya, operasi untuk melakukan pencarian korban di kota Padang Panjang ini tetap dilakukan, demikian juga di Kabupaten Agam. Nah, di kota Padang Panjang ini adalah dengan melakukan penyusuran Batang Anai hingga berbatasan ke Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Padang Pariaman. Sedangkan di Kabupaten Agam, pencarian korban ini dipusatkan di Kecamatan Malala dan Kecamatan Palembayan, karena di dua kecamatan ini masih terdapat sekitar 78 orang yang masih dalam proses pencarian. Anggi. Baik, Fraser, bagaimana dengan penyaluran bantuan? Apakah sudah bisa mencapai daerah-daerah yang kemarin sempat terputus atau terisolir, Fraser? Ya, untuk penyaluran bantuan, pertama itu dilakukan dari bantuan dari provinsi atau dari pusat yang di-drop ke Kota Padang, itu disalurkan ke Kota Padang, Padang Panjang ini dilakukan dengan cara estafet, karena kendaraan hanya bisa sampai di Malibu Anai dan selanjutnya bantuan tersebut diangkat secara manual dan ditunggu oleh tim dari Padang Panjang. Sedangkan bantuan untuk daerah yang terisolir di Kabupaten Agam ini terdapat di Kecamatan Palembayan. Ada 5 jorong yang masih terisolir dan bantuan yang disalurkan ke Kecamatan Palembayan ini dengan menggunakan helikopter. Selama Sabtu kemarin ini ada 3 unit helikopter yang diterbangkan dari Kota Padang, yakni 2 kali dari Basarnas dan 1 dari AU. Dan bantuan yang disalurkan untuk daerah Kabupaten Tanah Datar yang ada 4 daerah yang terisolir ini dilakukan dengan menggunakan perahu karet melewati Danau Singkara. Anggi. Baik, Fraser, bagaimana dengan pembukaan akses? Apakah ini sudah bisa menjangkau wilayah-wilayah yang sempat tertutup? Apalagi kemarin sempat diinformasikan ini ada air Sungai Batang Nanggang di Palembayan yang sempat meluap ya karena curah hujannya tinggi dan mengakibatkan jembatan darurat terbawa arus. Bagaimana kondisi di lapangan, Fraser? Ya, kemarin ya memang di daerah Sungai Tanang karena curah hujannya kembali tinggi, memang mengakibatkan sungai-sungai yang ada di Sumatera Barat atau terutama di daerah Agam dan Padang Panjang dan serta Tanah Datar ini kembali meluap. Nah, ini kembali membuat akses yang menghubungkan antar kota atau kabupaten ini kembali terputus. Bahkan dari di Sungai Tanang ini sendiri ada 2 mobil yang terjebak di antara daerah yang mau pulang ke belakang terjadi longsor, dan sedangkan untuk tetap melanjutkan ke depan ini tidak bisa lagi karena kondisi air sungai yang meluap. Nah, upaya untuk normalisasi jalan pertama yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah membuka akses jalur utama yang menghubungkan Kota Padang dengan Bukit Tinggi atau Kota Medan dan Pekanbaru, yaitu di kawasan Malibu Anai atau yang terletak di Kabupaten Tanah Datar. Nah, ini karena ini adalah jalur utama provinsi perekonomian masyarakat dan untuk menyalurkan bantuan-bantuan juga melalui jalur utama ini, maka pemerintah provinsi berupaya secepatnya jalur ini dalam waktu dekat bisa dilewati minimal kendaraan roda 2 dengan sistem buka tutup. Sedangkan untuk daerah-daerah lain seperti ke kecamatan-kecamatan ini memang
kalau tidak bisa digunakan dengan menggunakan kendaraan roda 4, banyak bantuan itu disalurkan dengan menggunakan roda 2 ataupun ada yang diantar dengan menggunakan jalan kaki. Terutama ini terjadi di daerah Palala dan di daerah Palembayan. Dari cerita relawan yang kita barusan ketemu di lapangan, ini menyebutkan ada menempuh perjalanan 2 sampai 3 jam untuk mengantarkan bantuan ke daerah Palembayan, terutama di 5 jorong yang masih terisolir. Anggi. Baik, Fraser, terima kasih atas laporan Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.